Fenomena jelang Idul Adha, jualan hewan kurban di trotoar jadi tontonan warga. Salah satu tanda Hari Raya Idul Adha akan segera datang adalah menjamurnya pedagang hewan kurban di pinggir jalan. Kandang-kandang dadakan didirikan dari susunan bambu dan ditutupi tenda agar hewan kurban tak kehujanan atau kepanasan. Fenomena tersebut terjadi setiap tahun dan berlangsung hanya sekitar 14 hari atau kurang dari 1 bulan. Bahkan, kandang-kandang dadakan itu didirikan di pinggir trotoar dan menjadi tontonan warga saban sore. NU Online menemui Haji Abdul Barri, seorang pedagang hewan kurban di Jalan Keramat Jaya Baru 1 nomor 7, Johar Baru, Jakarta Pusat. Saat didatangi, ia terlihat sedang meminta para pekerjanya untuk melayani hewan-hewan kurbannya, baik kambing maupun sapi. Para pekerja yang setiap tahun dipekerjakan oleh Barri terlihat sangat sibuk. Sebagian mereka ada yang menyiapkan pakan ternak berupa jerami, konsentrat, dan ampas tahu. Sebagian yang lain bertugas membersihkan kandang. Sementara di bahu jalan, di bawah trotoar yang diubah menjadi kandang hewan kurban itu, para warga berdatangan. Kian sore semakin ramai, bahkan kehadiran warga yang menyaksikan hewan kurban itu memakan satu lajur jalan. Anak-anak kecil berlarian mendekati sapi, tetapi sesekali menghindar karena takut, dan ada juga anak-anak yang berani menyodorkan rumput seraya mengelus-elus kepala hewan kurban itu. Ibu-ibu juga terlihat asyik menyaksikan sapi dan kambing sembari menyuapi anak-anaknya yang masih balita. Warga dan masyarakat sekitar menyambut sukacita fenomena setiap tahun sekali jelang Idul Adha. Mereka tak menghiraukan jika kedatangannya justru membuat lalu lintas tersendat. Abdul Barri memaklumi itu, sebab katanya sudah sejak tahun 2008 atau sekitar 16 tahun lalu, ia berjualan hewan kurban. Fenomena warga yang menyaksikan hewan kurban itu sudah biasa. Ia pun mengakui bahwa berjualan di atas trotoar dilarang. Larangan itu tertera dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang larangan trotoar dipakai sebagai lokasi berjualan dan usaha serta parkir kendaraan. Meski mengakui kesalahan dan tahu ada larangan berjualan di trotoar, tetapi Abdul Barri tak pernah terkena tindakan apapun dari pemerintah setempat. Ia berkeyakinan pemerintah setempat telah memaklumi keberadaannya yang tidak lebih dari 1 bulan dan sekali dalam setahun. Ia membuka lapak hewan kurban itu sejak 15 Juni dan akan tutup pada 30 Juni 2023 mendatang, atau 1 hari setelah Hari Raya Idul Adha berdasarkan ketetapan pemerintah, yakni 29 Juni 2023. Tahun, ya istilahnya 2008-an lah kurang lebih. Jadi udah sekitar 16 tahun. Ya. Ini kan di trotoar nih Pak. Ya. Ini gimana? Apa dari awal dulu di sini? Ya sebetulnya nggak boleh, tapi kita ya istilahnya dari kecamatan kelurahan itu ya harus maklumilah, kita akan jualan setahun sekali. Ibaratnya nyiapin orang-orang kurban. Istilahnya kasihan orang-orang kurban di jauh-jauh pada nggak mau. Jadi ini sebenarnya buka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Buka dari tanggal 15. 15 Juni. Iya. Sampai nanti Sampai habis. Sampai habis. Sampai habis. Sampai Idul Adhanya selesai. Iya. Hari Tasyrik pun masih buka. Oh enggak terakhir tanggal 30 terakhirnya. Oh, Terakhir tanggal 30. Selama hampir 16 tahun berjualan hewan kurban saban tahun, Barri mengaku tak pernah ada pertentangan yang berarti. Tetapi hanya sesekali ada teguran dari pihak kepolisian, kecamatan, dan juga kelurahan. Selama 15 hari, Barri menyediakan 80 kambing dan 20 sapi. Harganya bervariasi sesuai berat badan dalam hitungan kilogram. Harga kambing berkisar Rp2,9 juta hingga Rp5,9 juta. Sedangkan harga sapi sekitar Rp22 hingga Rp36 juta. Seluruh kambing yang disiapkan Barri berjenis kambing Jawa, sedangkan sapi yang tersedia adalah metal limosin. Ya, lumayan istilahnya. Kita nggak bisa, kan namanya omset itu nggak bisa di nomina sekian gitu. Ya, adalah lumayan. Dan Bapak kan ini musiman gitu Pak. Ya.
Iya, jualan musiman. Sebenarnya nggak boleh begitu. Apa Iya. sih yang di tujuan Bapak tuh apa sih sebenarnya? Tujuan saya, istilahnya kita jualan hewan kurban itu nyiapin orang-orang yang mau kurban di lingkungan sekitar sini. Istilahnya kalau sekitar sini itu alhamdulillah kalau ada hewan kurban tuh pada nggak jauh-jauh. Tapi sempat ada pertentangan gitu aja. Nggak ada, ya? insya Allah nggak ada, cuma istilahnya ya biasalah pertanyaan dari Kapolsek, dari kecamatan, kelurahan ya minta dimaklum istilahnya. Adanya kita jual musiman setahun sekali, istilahnya ya ibaratnya cuma 10 hari. Istilahnya. Yang ini niat kita ibadah niat kita ibadah, mudah-mudahan ibadah ini diterima sama Allah. Pak, kalau kemarin kan sempat Bapak udah 16 tahun dan sempat Covid 2 tahun. Iya. Itu Bapak tetap jualan? Iya, tetap jualan. Bedanya gimana? Ada waktu itu harganya merosot kah atau bagaimana? Ya kayaknya sama, harga sama, bisa sama. Kopi itu tuh justru kopi itu alhamdulillah Malah laku alhamdulillah, iya. Lakunya malah banyakan kopi. Kopi itu malah nggak tahu juga, saya heran juga malah orang pada kena Covid malah yang kurban banyak. Mungkin pada mau sedekah sodako buat biar sembuh penyakitnya, nggak tahu juga gitu. banyak. Tapi dengan jumlah persediaan Bapak yang sama, Bapak nyediain berapa sih? Sama. Nah, dulu kambing 80, terus sapi 20. Kalau harga Pak, Kalau kisaran berapa kalau harga? kambing? Kalau kambing 3,5 sampai 4 juta ada, 5 juta ada, 5,5 ada. Kalau sapi? Kalau sapi 35 sampai 35 ada, 30 ada, 28. Ya nggak tentu, soalnya kalau yang besar itu 35. Kalau yang kecil itu 25. Tapi jenisnya ini jenis apa Pak, sapi? Sapi lemosin. Nah, kalau yang dipegang Bapak ini berapa? Yang ini harga 35. 35. Ya. Ini harga 35. Sapi harga 35. Bari pun menyediakan tukang jagal dan pemesanan secara online. Dari Jakarta, Aru Lego Triyono dan Suwitno, NU Online melaporkan.